Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya sebagai moderator Muhammad Farid Hidayatullah dari kelas A. Ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Di sini kami beranggotakan Maretia Fauzia Balkis, yang kedua Dismawan Restu Agasbi, yang ketiga Muhammad Farid Hidayatullah, dan yang keempat Linda Nur Afifah. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu pengertian landasan sosiologis pendidikan dan perantara dan ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. Di sini akan dijelaskan Dismawan Restu Agasbi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faris sebagai moderator yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pengertian landasan sosiologis pendidikan. Jadi, landasan sosiologis pendidikan yaitu acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat ini ada yang disebut dengan struktur sosial. Dalam struktur sosial tersebut, tiap individu menduduki status serta peranan tertentu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ataupun tujuannya, tiap individu tersebut melaksanakan interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial itu, mereka melaksanakan aksi sosial. Aksi sosial yang dicoba oleh individu tersebut sebaiknya cocok dengan status serta peranannya yang mengacu pada sistem nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu berikutnya ada perantara dan ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial yang sangat dini dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, keluargalah yang mentransfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Keluarga merupakan tempat yang seutuhnya bagi kehidupan anak-anak. Lalu yang kedua yaitu teman sebaya. Teman sebaya ini memberikan cukup banyak pengalaman belajar dalam cara berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain, dan cara bagaimana agar dapat diterima oleh orang lain. Lalu berikutnya ada budaya sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara yang relatif normal. Lalu berikutnya ada televisi dan digital media. Sebagian ilmuwan sosial menyebut bahwa televisi dan digital media sebagai kurikulum pertama karena hadir untuk mempengaruhi anak-anak dalam hal mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap pengetahuan dan pemahaman. Cukup sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator, Faris, persilakan. Terima kasih atas penjelasannya oleh Dismawan. Akan dijelaskan oleh Linda Nur Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi landasan sosiologis pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama, Indonesia, Jepang, Amerika. Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama itu kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat,
serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Yang kedua itu Jepang, memberikan pendidikan dengan kualitas tinggi, pendidikan dasar yang seimbang pada 3 ranah, ilmu pengetahuan, musik, dan seni. Yang ketiga itu Amerika, karakteristik pendidikan desentralisasi berupa pemerintah pusat tidak mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. Next. Selanjutnya itu ada fungsi kajian landasan sosiologis pendidikan. Dibagi menjadi 3, yaitu ada fungsi eksplanasi, fungsi prediksi, fungsi utilisasi. Yang pertama itu fungsi eksplanasi, menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Yang kedua, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang ketiga, itu fungsi utilisasi, menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lainnya, yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maretia Fauzia Bilqis. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faris selaku moderator yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian landasan antropologis pendidikan beserta implementasinya. Jadi landasan antropologis pendidikan adalah salah satu cabang sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Selanjutnya ada implementasi landasan antropologis pendidikan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Melihat keadaan lingkungan masyarakat dan diterapkannya model pembelajaran berbasis budaya lokal. Materi disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat lebih mengenali budayanya sendiri dan mengembangkannya serta mempromosikan budaya daerah yang lain. Yang kedua ada keterlibatan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber dan fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Lalu selanjutnya ada pemberian pendidikan kecakapan hidup. Memberikan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, memecahkan suatu masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan kembalikan ini. Dah. Terima kasih atas penjelasannya oleh Maretia Fauzia Bilqis. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Manfaat landasan astrologis. Yang pertama, kita dapat mengetahui pola perilaku masyarakat. Dan juga yang kedua, atau menyambung, kita dapat mengetahui peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Lalu yang selanjutnya, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi dalam masyarakat. Dan yang terakhir,
ada memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan. Individu merupakan bagian terkecil dari sebuah kelompok masyarakat yang tidak bisa lagi diubah menjadi bagian lebih kecil. Masyarakat adalah penghubung antara individu ataupun sesuatu yang dibuat maupun tidak dibuat oleh sekelompok orang-orang. Lalu ada kebudayaan yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.